Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan lanjut materi mengenai alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu barang atau benda, dan yang kedua di situ jasa. Pengelompokan jenis barang atau benda itu yang pertama, benda menurut cara mendapatkannya ada 3 macam, yaitu ada benda ekonomi, yaitu benda yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Misalnya membeli beras, baju, komputer, sepatu, dan lain-lain. Yang kedua, benda bebas atau disebut juga dengan benda non-ekonomis, yaitu benda yang jumlahnya melimpah sehingga untuk mendapatkannya kita tidak perlu melakukan pengorbanan atau tanpa biaya. Misalnya cahaya matahari ataupun udara. Yang ketiga, benda ilit, yaitu benda yang jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya menggunakan tampungan air hujan untuk mencuci motor. Jika tidak, maka parit di depan rumahmu akan mengalami banjir. Atau bisa juga kita beri contoh, misalnya api, kalau dia kecil itu merupakan sahabat, bisa digunakan untuk memasak, tetapi kalau dia sudah besar itu akan menjadi bencana, yaitu kebakaran. Yang kedua, benda menurut tujuan kegunaannya itu ada benda konsumsi, yaitu benda yang siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Misalnya sepatu, pakaian, atau tas, dan lain sebagainya. Benda produksi, yaitu benda yang digunakan untuk menghasilkan benda yang lain. Contohnya di sini mesin dan alat baku. 3. Benda menurut proses pembuatannya itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, bahan mentah adalah bahan yang belum mengalami proses pengolahan. Bahan mentah disebut juga bahan baku, contohnya adalah minyak bumi, tembakau, atau rotan. 2. Bahan setengah jadi, yaitu bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir. Contohnya benang yang jika diolah akan menjadi kain. Yang ketiga, bahan siap pakai, merupakan barang siap konsumsi seperti selimut, sendok, atau piring. 4. Benda menurut hubungannya dengan benda lain itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, benda komplementer, yaitu benda yang akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan sehingga menghasilkan manfaat. Apabila hanya mengandalkan satu benda saja, maka tidak akan dapat digunakan. Contohnya, motor itu bisa dipakai jika ada bensinnya. Berarti motor dan bensin ini merupakan barang atau benda komplementer. Yang kedua, benda substitusi, yaitu benda yang fungsinya dapat menggantikan peran atau fungsi dari benda lain. Contohnya, penggunaan komputer mampu menggantikan peran mesin tik. Atau bisa juga misalnya nasi digantikan dengan jagung, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang kelima, benda menurut segi jaminannya itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindah tempatkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek. Jadi kalau untuk kredit jangka pendek itu biasanya maksimalnya itu cuma 1 tahun. Misalnya radio ataupun televisi. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang kedua, benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya lahan atau gedung perkantoran. Nah, barang atau benda itu mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan alat pemenuhan kebutuhan, yang pertama itu ada yang namanya kegunaan bentuk atau lebih dikenal dengan form utility. Adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya adalah papan, paku, cat pelitur yang diolah menjadi meja, kursi, dan lainnya.
Kemudian yang kedua, kegunaan tempat atau place utility adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya, pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. Yang ketiga, kegunaan waktu atau time utility adalah kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Contohnya, tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari menjadi berguna ketika saatnya membayar biaya pendaftaran sekolah. Yang keempat, kegunaan milik atau ownership utility adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki. Contohnya, komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Itulah pembagian daripada alat pemuas kebutuhan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan oleh peserta didik. Akhir kata, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.